Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Salah satu nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri adalah Nabi Yahya. Beliau dibunuh karena hasutan seorang perempuan. Wanita itu menghasut raja agar membunuh sang nabi. Tak hanya itu, kepala Nabi Yahya bahkan diberikan kepada wanita itu. Mengapa Nabi Yahya sangat ingin dibunuh oleh perempuan tersebut? Bagaimanakah kisah tragis wafatnya Nabi Yahya alaihissalam? Mari simak video ini sampai selesai. Nabi Yahya alaihissalam adalah Nabi dan Rasul ke-23 yang patut diimani. Nabi Yahya merupakan anak yang dinanti-nanti kehadirannya oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Pada masa tuanya, Nabi Zakaria beserta istrinya yang mandul belum juga dikaruniai anak. Lantas keduanya berdoa dengan penuh kelembutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lalu mengabulkan doa Nabi Zakaria. Wahai Zakaria, kami beri kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Firman Allah dalam surat Maryam ayat 7. Nabi Yahya alaihissalam lahir pada 1 sebelum Masehi. Sejumlah riwayat menyebutkan Nabi Yahya lahir 3 bulan lebih dulu daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya tumbuh menjadi anak yang cerdas, berperilaku baik dan pandai menahan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 39. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Saat dewasa, Nabi Yahya alaihissalam juga berdakwah sama seperti ayahnya. Beliau menyeru kepada Bani Israel untuk meninggalkan maksiat. Nabi Yahya alaihissalam pun mampu menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Hal inilah yang membuat banyak Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Yahya alaihissalam dan berpaling dari raja saat itu. Akibatnya, raja pun tak menyukai Nabi Yahya alaihissalam. Suatu kali, Nabi Yahya alaihissalam dipanggil oleh raja yang ingin meminta pendapat. Ternyata Nabi Yahya alaihissalam dibunuh. Penyebab terbunuhnya Nabi Yahya alaihissalam banyak disebutkan Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika seorang raja Damaskus yang ingin menikahi muhrimnya sendiri. Nabi Yahya alaihissalam pun tentu saja melarang rencana itu. Akibatnya, perempuan yang ingin dinikahi raja itu pun sakit hati dan menaruh dendam pada Nabi Yahya alaihissalam. Wanita itu pun merayu raja agar menghalalkan darah Nabi Yahya alaihissalam. Ternyata raja menyetujui ide gila tersebut. Lalu wanita itu pun mengutus seseorang untuk membunuh Yahya. Dan tidak lama kemudian utusan itu membawa kepala dan sisa darah Yahya di dalam sebuah keranjang. Dan dikatakan pula bahwa pada saat itu juga wanita tersebut meninggal dunia. Riwayat lain menyebutkan bahwa istri dari raja itulah yang menyukai Yahya. Lalu ia mengirim surat kepada Yahya, namun Yahya menolaknya. Setelah wanita itu putus asa mengejar Yahya, maka ia membuat siasat agar raja dapat membunuh Yahya. Pada awalnya raja itu menolak untuk membunuh Yahya, namun pada akhirnya ia menyetujuinya. Lalu ia mengirim seseorang untuk mencari dan membunuh Yahya. Setelah dibunuh, darah dan kepala Yahya dimasukkan ke dalam keranjang dan diberikan kepada wanita tersebut. Riwayat lain dari Ishaq bin Bishr dalam kitab Al-Muttada. Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Ya'qub Al-Kufi, dari Amr bin Maimun, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, beliau bertemu Zakaria di atas langit. Beliau menyapanya dan bertanya, "Wahai Abu Yahya, ceritakanlah tentang peristiwa pembunuhanmu dan mengapa Bani Israel membunuhmu?" Zakaria menjawab,
"Wahai Muhammad, aku beritahukan kepadamu bahwa Yahya adalah manusia terbaik pada zamannya. Ia memiliki wajah yang rupawan dan bersinar, dan seperti difirmankan oleh Allah bahwa ia adalah seorang panutan, dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Ia sama sekali tidak butuh seorang wanita." Lalu istri dari Raja Bani Israel ketika itu yang senang menggoda kaum pria suka terhadap Yahya sebelum wanita itu menjadi istri raja. Kemudian wanita itu pun menggoda Yahya. Namun Allah masih menjaga Yahya hingga ia menolak dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak terpuji bersama wanita tersebut. Lalu wanita itu bertekad untuk membunuh Yahya. Ketika itu adalah hari raya, hari berkumpulnya semua masyarakat pada setiap tahunnya. Lalu raja pun berkumpul bersama rakyatnya untuk merayakan hari tersebut. Kemudian wanita itu menghampiri raja yang memang suka terhadapnya. Namun wanita tersebut saat itu belum menyukainya. Lalu setelah menghampirinya, wanita itu menggoda raja dan bersedia untuk dinikahi. Setelah mendapatkan penawaran yang memang ditunggu-tunggunya, lalu raja itu berkata, "Mintalah kepadaku apa saja yang kamu inginkan, aku pasti akan meluluskannya." Lalu wanita itu berkata, "Aku ingin darah Yahya bin Zakaria." Raja itu terkejut bukan main. Lalu ia berkata, "Mintalah yang lain atau darah orang lain selain Yahya." Wanita itu tetap bersikukuh, "Aku hanya ingin darah Yahya." Maka raja itu pun menyetujuinya. "Baiklah kalau begitu, darahnya akan aku berikan kepadamu." Kemudian raja itu mengutus para pasukannya untuk mencari Yahya dan membunuhnya. Tidak lama kemudian mereka pun menemui Yahya yang sedang salat di mihrabnya. Dan aku juga sedang salat di sampingnya. Lalu mereka membunuh Yahya dan meletakkan kepala dan darahnya di dalam sebuah keranjang. Lalu Nabi bertanya, "Apakah kamu masih dapat bersabar ketika itu?" Zakaria menjawab, "Aku sama sekali tidak berpaling dari salatku." Lalu Zakaria melanjutkan, "Kemudian kepala Yahya diberikan kepada wanita itu dan diletakkan di hadapannya. Pada sore harinya Allah membinasakan raja, keluarganya dan seluruh bala tentaranya." Saat dibunuh disebutkan bahwa darah Nabi Yahya alaihi salam mendidih dan harus diredam. Hal ini diriwayatkan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dari Abdullah bin Saleh, dari Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib. Ia berkata, ketika Nebukadnezar datang ke Damaskus, ia menemukan darah Yahya bin Zakaria yang mendidih. Lalu dia bertanya tentang darah tersebut. Setelah diberitahu, Nebukadnezar membunuh masyarakat sekitar 70.000 orang untuk menghentikan didihan darah tersebut. Benar saja, darah Nabi Yahya yang mendidih itu pun berhenti. Kepala Nabi Yahya alaihi salam yang terpenggal itu belakangan ditemukan di zaman Nabi Isa alaihi salam. Al-Hafiz Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari Walid bin Muslim, dari Sa'id bin Waqid, ia berkata, "Aku melihat kepala Yahya bin Zakaria ketika Bani Israel membangun masjid di Damaskus. Kepala itu dikeluarkan dari salah satu sudut kiblat di sisi mihrab, di sebelah timur. Kepala itu masih lengkap kulit dan rambutnya, sama sekali tidak berubah. Bahkan pada riwayat lain disebutkan pula bahwa kepala Nabi Yahya alaihi salam itu ditemukan di bawah tiang yang dikenal sebagai tiang Sakasika." Nabi Yahya alaihi salam dengan segala keistimewaannya digunakan untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menentang pernikahan raja yang ingin menikah dengan wanita yang masih muhrim. Akhirnya Nabi Yahya alaihi salam harus terbunuh, dan sadisnya lagi kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Sangat mengerikan tentunya. Konsekuensi menjadi seorang nabi adalah bertaruh nyawa. Ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah wafatnya Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya mengajarkan kepada manusia untuk menentang kebatilan dan menegakkan kebenaran meskipun itu pahit. Dan semua adalah kekuasaan Allah, di mana Dia bisa melakukan apapun yang dikehendaki, sekalipun itu adalah sesuatu yang terbilang mustahil.
Demikianlah kisah wafatnya Nabi Yahya alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kisah ini. Semoga kisah ini bermanfaat. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.